Baru 16. Berapa ini? Lebih ya. Satu, dua, tiga, empat. Nggak ada suara ya? Ya Bun, belum ada Bun. Ya sip. Baru pada Belum masuk. ya Ustadz ya? Belum ya Bun, belum. Ini baru pada Oh, iya. masuk. Minta diizinkan. Oh iya iya, oke. Apa belum masuk ya? Apa ya? Apa baru masuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosennya keluar Apa ya? Bun langsung aja di Anchor. Pak dosennya keluar ya? Keluar apa? Nih lagi di Pakansari. Di mana tuh? Di Sibarat tuh, lagi di mall. Iya, kok tahu? Ini ya, Oh, Iya. baru sekarang. Lagi di CCM ini Abi. Pakai headset, ntar kita nyusul. Pakai headset biar nggak berisik. CCM kan, CCM ya. Ayo nyusul ntar. Baik, iya ya. Mulai silakan mulai dah, mulai. Pak Ali pakai headset Pak. Biar nggak berisik. Silakan siapa yang jadi moderator? Pak Abdul Salam apa Pak Ibu-ibu Sapi ya? Pak Abdul Salam, Ustaz. Pak dosen udah tahu belum linknya? Ibu Sabri udah ada ini Bu. Pak Abdul Salam udah ada. Biar lengkap dulu dah ya. Udah mulai. Ya, silakan lanjut ya. Mohon maaf nih. Ini kayaknya agak salah ini tadi tuh. Gimana Ustaz Ahmad Tikordi? Ini wakilnya siapa ini ya? Oh, ini masih ya? Masih ya, Masih. Ini yang tadi bukan sih? Bukan, ini masuk baru Pak, Google baru Pak ini. Oh, baru ya? Ya, belum semua Pak, nunggu sebentar. Oh, aduh. Tidak salah ini nih ya, agak ramai nih. Apunten Kak Sadayana ya kawan. Leres ya Pak. Bapak leres iya di dia nuju ngantosan kene kumpul sadayana teh Can. Leres di dia. Metodologi Semohon. penelitian pada presentasi ayeuna sekedap. Mangga diantos. Ada yang bisa bantu share screen nggak? Nggak bisa nih di saya. Bisa nggak? Adminnya masih admin ya. Siapa yang nggak bisa Bu? Siapa tadi?
Oke, Bu Nur Aini ya, silakan. Ya, silakan langsung. Ya, silakan. Ada suaranya? Suara saya Nggak terdengar ada, ya? Pak. Hah? Terdengar, Pak, terdengar. Oke, ya ya. Kita sambil nunggu nggak apa-apa lah ya. Bentar. Sudah bisa belum? Ustaz, Bunda Eli bisa bantu share screen tidak, Bu? Bu, Bisa nggak? teman-teman yang bisa tadi yang sama di-chat. Pak Ustaz, selamat dulu Pak Ustaz. Coba ya Bu Nuraini ya. Udah sama Pak Ini Dimas. Pak Dimas sudah bisa. Iya. Nah itu udah ada Ya, tuh Pak Dimas. bisa. Udah muncul tuh. Oke, silakan. Pak Ustaz selamat. Iya, belum. Iya, Ibu. Ya, silakan dimulai, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen, Pak Misno, dan juga rekan-rekan mahasiswa semester 5C yang semoga diberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Mudah-mudahan makalah nanti bisa membuat kita lebih paham lagi, menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semakin hari semakin bertambah ilmunya. Untuk itu dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Bu Nur Aini dan kepada Bu Sabriyah untuk membacakan makalahnya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syajarah dan sajarah. Syajarah berarti terjadi dan syajarah berarti pohon, yang kemudian diartikan dengan silsilah. Arti harfiah syajarah melahirkan sejarah dalam pengertian sempit, yaitu silsilah. Asal-usul atau riwayat. Pada awal perkembangan pengetahuan, sejarah dalam pengertian sempit itulah yang dipahami secara umum oleh masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian sejarah pun mengalami perkembangan. Hasil sejarah tersebut meninggalkan suatu bentuk peninggalan budaya bangsa. Peninggalan tersebut berupa tulisan, simbol, ornamen, bangunan-bangunan bersejarah, dan sebagainya. Sehingga peninggalan tersebut dapat dinikmati dan dikenal secara nyata nilai budayanya oleh generasi-generasi penerus bangsa. Dalam melaksanakan penelitiannya, peneliti harus memiliki metode yang sesuai dengan pertimbangan prosedur yang ada. Metode penelitian sejarah digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya.
Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah menjadi sejarah sebagai kisah. Dalam ruang lingkup ilmu sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab 6 pernyataan yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu what, when, where, why, dan how. Pernyataan-pernyataan itu konsepnya adalah apa peristiwa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Dalam proses penulisan sejarah, pernyataan-pernyataan dasar tersebut dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang perlu diungkap dan dibahas. Jawaban atas pernyataan-pernyataan itulah yang harus menjadi sasaran penelitian sejarah, karena penulisan sejarah dituntut untuk menghasilkan eksplanasi, kejelasan mengenai signifikasi, arti penting, dan makna peristiwa. Dengan metode tersebut, rekonstruksi sejarah akan menghasilkan tulisan sejarah ilmiah. Penulisan sejarah tanpa dilandasi oleh metode sejarah hanya akan menghasilkan tulisan populer. Semakin luasnya pengetahuan mengenai ilmu sejarah, diharapkan dapat membuka wawasan kita mengenai metode penelitian sejarah secara spesifik dan lebih mendalam. Judul makalah ini sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk mencermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap konsep penelitian ilmu sejarah. Rumusan masalah, beberapa yang menjadi masalah dalam penulisan ini pada pokoknya adalah metode penelitian sejarah. Secara terperinci, masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa pengertian metode penelitian sejarah? 2. Apa sajakah jenis-jenis metode penelitian sejarah? 3. Bagaimanakah proses penelitian sejarah? 4. Apa sajakah sumber data yang terdapat pada metode penelitian sejarah? Yang kelima, apa tujuan dan kegunaan metode penelitian sejarah? Dan yang keenam, bagaimana hubungan metode penelitian sejarah dengan ilmu sejarah? Tujuan penelitian, mengetahui pentingnya metode penelitian sejarah. 2. Memperoleh informasi tentang hubungan metode penelitian sejarah dengan ilmu sejarah. 3. Mengetahui informasi tentang tujuan dan kegunaan penggunaan metode penelitian sejarah. 4. Memahami peristiwa di masa lalu menggunakan beberapa metode penelitian sejarah. 5. Menambah pengetahuan pembaca tentang bagaimana dan mengapa kejadian di masa lampau terjadi. Dan yang keenam, untuk mengetahui tugas ilmu sejarah. Pengertian metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, history as past actuality, menjadi sejarah sebagai kisah. Dalam ruang lingkup ilmu sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah. Jenis-jenis penelitian sejarah. Yang A, penelitian sejarah komparatif. Penelitian ini membandingkan faktor-faktor dari fenomena dalam rentang waktu dan tempat tertentu. Yang B, penelitian yuridis atau legal. Penelitian ini menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun non-formal dalam masa lalu. Yang C, penelitian biografis, meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. D, penelitian biografis, yaitu mencari, menganalisis, membuat interferensi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi. Proses penelitian sejarah. A. Pemilihan topik penelitian. Suatu penelitian ilmiah tentu berawal dari pemilihan topik yang akan diteliti. Seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian harus membawa konsep atau gagasan yang akan diteliti. Dengan demikian,
Peneliti harus memastikan bahwa topik inilah yang akan diteliti. Selanjutnya, agar memperlancar semua proses penelitian akan lebih baik apabila topik yang dipilih adalah mempunyai kedekatan emosional atau kedekatan intelektual. Dalam bidang sejarah, topik penelitian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu topik itu harus menarik, dalam arti menarik sebagai objek penelitian, dalam hal ini termasuk budaya keunikan. Selanjutnya, substansi masalah dalam topik harus memiliki arti penting, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi kegunaan tertentu. Dan yang terakhir adalah masalah yang tercakup dalam topik memungkinkan untuk diteliti. Persyaratan ini berkaitan dengan sumber, yaitu sumber-sumbernya dapat diperoleh. Meskipun topik sangat menarik dan memiliki arti penting, namun bila sumber-sumbernya, khususnya sumber utama, tidak diperoleh, masalah dalam topik tidak akan dapat diteliti. Oleh karena itu, calon peneliti harus memiliki wawasan luas mengenai sumber, khususnya sumber tertulis. Silahkan dilanjutkan, Bu Sabriah. Bisa ya, terima kasih Bu Nur. Silakan. Melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Nuraini. Izin Pak dosen. B. Studi pendahuluan. Setelah topik penelitian ditentukan, segera dilakukan studi pendahuluan. Cari sumber-sumber acuan utama, yaitu sumber-sumber yang diduga memuat data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian, dengan penelahan sumber-sumber acuan utama secara efektif. Peneliti akan dapat memahami ruang lingkup penelitian, baik ruang lingkup masalah maupun ruang lingkup temporal waktu dan spesial tempat atau wilayah objek penelitian. Ruang lingkup penelitian itu kemudian dituangkan dalam rencana kerangka tulisan atau laporan penelitian. Sementara itu telah pula bibliografi daftar pustaka pada setiap sumber acuan utama berupa buku ilmiah. Hal itu dimaksudkan untuk mendapat tambahan informasi sumber-sumber yang diduga memuat data tentang masalah yang akan diteliti. Catat identitas sumber-sumber itu menjadi biografi kerja. C. Implementasi penelitian. Penelitian sejarah yang pada dasarnya adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, merupakan implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristis, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik atau pengumpulan sumber, menurut Noto Susanto. Heuristik berasal dari bahasa Yunani. Heuristik artinya sama dengan to find, yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda, maupun sumber lisan. Secara umum, heuristik merupakan upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa dan kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Jejak-jejak atau dokumen-dokumen yang berhasil dihimpun itu merupakan data-data yang sangat berharga, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menelusuri peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lampau. Namun, untuk menemukan jejak-jejak sejarah atau dokumen-dokumen bersejarah itu tidaklah mudah. Para ahli atau sejarawan mulai dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang peristiwa sejarah yang akan ditelitinya. Tahap heuristik ini banyak menyita waktu, tenaga, biaya, pemikiran, dan juga perasaan. Oleh sebab itu, seyogyanya terlebih dahulu
menggunakan kemampuan pikiran untuk mengatur strategi. Selanjutnya setelah persiapan demikian selesai, maka terjun ke lapangan dengan segala persiapan dan ilmu yang ada agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan saat realisasi atau prakteknya. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sifatnya sumber sejarah primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari peristiwa terjadi. Sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa. Peneliti harus mengetahui benar mana sumber primer dan mana sumber sekunder. Dalam pencarian sumber sejarah, sumber primer harus ditemukan karena penulisan sejarah ilmiah tidak cukup hanya menggunakan sumber sekunder. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan secara langsung ke lapangan untuk meneliti serta mencari data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti agar dapat dibahas berdasarkan informasi atau bukti data-data yang ditemukan. Ada dua teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi penelitian lapangan, yaitu pengamat atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan penulis untuk mengamati secara langsung objek yang berkaitan. Tradisi lisan adalah suatu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan mencermati penuturan informasi yang sifatnya turun-temurun dan dapat memberikan keterangan terhadap masalah yang akan diteliti untuk mewujudkan fakta-fakta dalam rangka penyusunan sejarah lokal tersebut. Verifikasi atau kritik sumber. Setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Sehingga yang dilakukan peneliti sejarah seharusnya menyaring secara kritis dengan tujuan terjaring fakta yang menjadi pilihan. Maka langkah inilah yang disebut dengan kritik sumber. Tujuan dari kritik sumber agar hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dalam usaha mencari kebenaran, seorang peneliti selalu dihadapkan pada benar, tidak benar, dan lebih-lebih meragukan. Maka dari sinilah seorang peneliti harus menggerakkan pikirannya dan mampu menggabungkan antara pengetahuan, menggunakan akal sehat, sikap ragu, percaya begitu saja, dan melakukan tebakan intelijen. Kritik sumber sendiri terdiri dari kritik ekstrem. Kritik juga bisa dikatakan pula sebagai kritik eksternal. Kritik eksternal yang dimaksud di sini ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Syarat setiap sumber harus dinyatakan dahulu otentik dan integral, sehingga dalam proses ini perlu sekali pemeriksaan yang ketat terhadap sumber yang didapatkan. Setiap sumber yang didapatkan, peneliti juga harus mengerti atau diketahui sebagai orang yang dipercaya. Kesaksian itu sendiri harus dapat dipahami dengan jelas. Pemeriksaan yang ketat ini mempunyai alasan yang kuat sehubungan dengan beberapa sumber yang telah dibuktikan palsu dalam penelitian yang dilakukan. Telah ditemukan bahwa sumber-sumber itu telah dipalsukan atau dibuat-buat. Beberapa sumber lain meskipun asli ternyata dengan berbagai alasan telah memberikan kesaksian yang tidak dapat diandalkan. Jadi lebih lengkapnya yang dimaksud dengan kritik eksternal adalah suatu penelitian
atas asal-usul dari sumber suatu pemeriksaan atau catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin dan untuk mengetahui apakah pada suatu sejak asal-usul mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Kritik eksternal harus menegakkan fakta dari kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang ini atau pada waktu itu. B. Kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan, tanpa ada suatu tambahan-tambahan atau menghilangkan yang substansial. Kritik eksternal memeriksa sumber sejarah atas dasar 2 butir pertama dan menegakkan sedapat mungkin otentitas dan integritas dari sumber itu. Otentisitas yang dimaksud di sini selalu mengarah pada istilah asli dan autentik. Tetapi antara keduanya selalu sama. Sumber asli di sini artinya sumber yang tidak palsu. Sedangkan sumber yang autentik ialah sumber yang melaporkan dengan benar mengenai suatu subjek yang tampaknya benar. Biasanya kita banyak menemukan sebuah tulisan yang sudah dikatakan asli tetapi tidak autentik dan sebaliknya. Suatu sumber sejarah sangatlah diperlukan. Informasi yang sangatlah lengkap, baik yang berupa tanggal, tempat, sama dengan resensi buku, sehingga yang diharapkan nantinya dalam kritik eksternal adalah otentisitas lengkap. Semakin banyak diketahui tentang asal-usul dari catatan, maka semakin mudah untuk menegakkan kredibilitas. Sedangkan yang selanjutnya, peneliti bukan hanya berhenti pada otentisitasnya, tetapi integritas dari sumber yang didapatkan juga harus diseleksi. Yang seleksi di sini tidak lain kondisi sempurna dari teks masih murni, dalam artian dalam teks tersebut tidak ada pengurangan dalam teks aslinya. Boleh dilanjutin Bu Nuraini? Bu Nuraini? Ya, bentar Bu. Yang mana sih tadi Bu? Kritik eksternal. Kritik intern. Oh ya, iya. Baik, saya lanjutkan. Kritik intern menilai kredibilitas data dalam sumber. Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran lepas sistem atau kartu, agar memudahkan mengklasifikasinya berdasarkan kerangka tulisan. Kritik intern atau kritik dalam dilakukan untuk menyelidiki sumber yang berkaitan dengan sumber masalah penelitian. Tahapan ini menjadi ukuran sejauh mana objektivitas penulis dalam mengelaborasi segenap data atau sumber yang telah diperolehnya, dan tentunya mengedepankan prioritas. Setelah menetapkan sebuah teks autentik serta referensi pengarang, maka penulis akan menetapkan apakah keaslian itu kredibel dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi objek kajian. Pada tahap ini pula kita dapat keabsahan suatu sumber yang kemudian akan dikomparasikan sumber satu dengan sumber yang lainnya, tentunya dengan masalah yang sama. Selanjutnya, interpretasi atau penafsiran. Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara suatu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subjektif, harus subjektif rasional, jangan subjektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Tahapan ini menuntut kehati-hatian dalam
integritas penulis untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah. Rangkaian fakta-fakta itu harus menunjukkan diri sebagai suatu rangkaian dalam bermakna dari kehidupan masa lampau. Masyarakat atau bangsa sejarawan harus melakukan interpretasi terhadap fakta. Dalam kegiatan inilah sejarawan tidak bisa menghindarkan diri dari sudut pandang subjektivitas. Karena untuk menentukan fakta mana yang dianggap sesuai biasanya berlandaskan pada kecenderungan pribadi, pada kelompoknya, pada teori-teori penafsiran dan pandangan hidup bangsa. Disinilah sejarawan melakukan subjektivitas yang dituntut objektif. Sejarawan tidak boleh menipu dirinya sendiri dan pembacanya. Oleh karena itu harus benar. Selanjutnya, historiografi atau penulisan. Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah atau metode sejarah adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis. Menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Selain kedua hal tersebut, penulisan sejarah, khususnya sejarah yang bersifat ilmiah, juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah umumnya, yaitu yang A, bahasa yang digunakan harus bahasa yang baik dan benar menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Karya ilmiah dituntut untuk menggunakan kalimat efektif. Yang B, memperhatikan konsistensi antara lain dalam penempatan tanda baca, penggunaan istilah, dan penunjukan sumber. C, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya. Dan yang terakhir adalah format penulisan harus sesuai dengan kaidah atau pedoman yang berlaku, termasuk format penulisan biografi atau daftar pustaka atau daftar sumber. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan metode penelitian sejarah. Tujuan dari metode penelitian sejarah adalah agar memudahkan bagi peneliti untuk mengkaji bahan penelitiannya. Berbicara ruang lingkup dalam penelitian sejarah sebenarnya tidak lain tujuannya agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas nantinya. Maka perlu sekali peneliti membatasi ruang lingkup, yaitu temporal, tempat, spesial, dan materi. Peneliti membutuhkan metode agar objek penelitiannya terangkum secara sistematis. Maka dengan cara seperti inilah seorang peneliti tidak akan kesulitan lagi. Pembelajaran sejarah umumnya ialah suatu perkenalan dengan riwayat manusia di dunia, yaitu yang memperjuangkan kehidupan yang bahagia, adil, dan makmur. Lagi pula, supaya dapat mencapai kesadaran tentang dasar dari tujuan hidup manusia pada hakikatnya, dalam hubungan ini, maka pembelajaran sejarah adalah suatu usaha untuk ikut membentuk jiwa manusia. Dalam sejarah, tampak pula betapa banyak corak perjuangan itu. Perjuangan itu meliputi seluruh kehidupan manusia, kebudayaan, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa penting yang mengenai perjuangan itu layak dikenal dan dipahamkan oleh pelajar. Maka dapatlah ditegaskan bahwa tujuan pembelajaran sejarah pada umumnya untuk memperkenalkan pelajar kepada riwayat perjuangan manusia untuk mencapai kehidupan yang bebas, bahagia, adil, dan makmur, serta menyadarkan pelajar tentang dasar dan tujuan kehidupan manusia bertujuan pada umumnya. Kemudian, hubungan metode penelitian sejarah dengan ilmu sejarah. Antara metode penelitian sejarah dengan ilmu sejarah mempunyai tugas yang sama, yaitu mendapatkan objek yang sedang diteliti oleh seorang peneliti itu sendiri. Jika metode penelitian sejarah dikaitkan dengan ilmu sejarah, maka yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah tidak lain adalah bagaimana mengetahui sejarah.
Secara definisi, metode penelitian sejarah adalah seperangkat prinsip atau aturan yang sistematis, didesain untuk memberikan bantuan dalam upaya mengumpulkan sumber bagi sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan suatu sintesis yang biasanya dalam bentuk tertulis dari hasil yang didapatkan. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, penelitian sejarah harus dilandasi atau berpedoman pada kaidah-kaidah metode sejarah. Jika tidak, penelitian itu hanya akan menghasilkan tulisan sejarah semi ilmiah atau bahkan sejarah populer. Oleh karena itu, calon peneliti sejarah harus memahami kaidah-kaidah metode sejarah dan mampu mengimplementasikannya. Agar penelitian itu menghasilkan karya sejarah ilmiah, penulisan sejarah ilmiah dituntut untuk menghasilkan eksplanasi mengenai permasalahan yang dibahas. Eksplanasi itu diperoleh melalui analisis. Untuk mempertajam analisis, dalam proses penulisan sejarah, aplikasi metode dan teori sejarah perlu ditunjang oleh teori atau konsep ilmu-ilmu sosial yang relevan, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan kata lain, penulisan sejarah yang dituntut memberikan eksplanasi mengenai masalah yang dibahas perlu dilakukan secara interdisipliner dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Hal itu sesuai dengan ciri-ciri dan karakteristik sejarah sebagai ilmu. Oleh karena itu, penelitian sejarah dan hasilnya dapat membantu penelitian dan pengembangan kebudayaan. Sejarah mengkaji aspek-aspek kehidupan manusia di masa lampau termasuk kebudayaan. Saran yang terakhir adalah saran. Dalam membuat metode penelitian sejarah, kita harus memiliki sumber yang otentik. Kami melihat kegunaan metode sejarah sebagai instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Hal inilah yang harus ditekankan untuk melakukan metode penelitian sejarah, agar tidak terjadi kesalahpahaman sumber sejarah. Penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya dan para pembaca pada umumnya. Ya, baik, terima kasih itu presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Bu Nuraini dan Bu Sabriyah yang telah membacakan makalah kami. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dosen Dr. Misno SHI SE MEI MH MPD atas keterlambatan saya pribadi karena tadi ada rapat, Pak. Mohon maaf untuk persiapan hari Senin. Kemudian yang kedua, mohon maaf juga pada teman-teman atas kekurangan makalah kami. Silakan yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ingin berdiskusi tentang makalah kami yang berjudul Metode Penelitian Sejarah. Insya Allah nanti akan kami jawab jika ada pertanyaan semampu kami. Kemudian yang kedua, mohon maaf kepada kami karena PPT-nya terlalu panjang. Sebenarnya ini bukan PPT atau tidak bisa disebut PPT ya, karena bukan poin-poin yang ada di sini, tapi kami hanya memindahkan yang ada di makalah ke PPT ini. Tujuannya adalah agar teman-teman mahasiswa dapat mendengarkan yang tadi sudah disampaikan dan juga dapat membaca yang kami tampilkan di layar. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin berdiskusi. Ada yang ingin bertanya? Suara saya terdengar?
Terdengar, Pak. Ya, silakan. Tadi siapa yang angkat tangan? Pak Hafiz. Pak Hafiz, mau menambahkan atau bertanya, Pak? Mau bertanya, Pak. Mau bertanya. Silakan, Pak. Kami catat pertanyaan Bapak. Terima kasih, Pak Selamat. Jika kita lihat dalam sejarah, terus dalam referensi yang lain gitu ya, sama judulnya tapi tahunnya berbeda. Misalnya seperti sejarah ini lahir di tahun ini, tapi di buku lain menyatakan bahwa ini tahun lahirnya di tahun sekian, berarti berbeda. Manakah yang kita ambil yang menurut yang kita itu benar, mana yang benar dan bisa kita ambil untuk acuan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa dalam satu sejarah bisa beda mungkin tahun atau bulan atau tanggal gitu intinya, Pak ya? Iya, betul. Baik. Izin Pak dosen, ini pertanyaannya satu-satu atau boleh 2 sampai 3, Pak? Untuk jawab 3 langsung aja nggak apa-apa, Ustadz. 3 dulu. 3 ya? Ya, baik. Kalau diizinkan sampai 3, silakan jika ada penanya yang kedua. Ada yang ingin bertanya? Itu Pak Hendra, Pak. Ya, langsung aja dibuka mic-nya, Pak. Oh ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Nah, baik, yang saya perlu tanyakan, metode apa yang betul-betul pas atau cocok dalam penelitian suatu sejarah agar tidak berbenturan dengan kultur atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi ketika kita suatu penelitian ini kan biasanya berbenturan dengan kultur yang ada. Dan kita masukkan cerita tentang ini, tapi tokoh dan masyarakatnya itu menolak. Tapi sebenarnya memang yang kita teliti itu sebenarnya itu metode apa atau pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan agar supaya masyarakat itu menerima hasil penelitian yang kita lakukan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya metode apa yang harus dilakukan agar sejarah atau penulisan sejarah yang kita tulis itu diterima oleh masyarakat, gitu Pak ya? Iya, betul. Betul. Di masyarakat itu sendiri, kan penelitian itu biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu. Di situ kan pasti ada masyarakatnya, ada tokoh masyarakatnya, ada biasanya tuh ada kuncennya gitu kan. Oh, misalkan kita akan meneliti sejarah Gunung Tangkuban Perahu berarti di Jawa Barat agar tidak bertentangan dengan masyarakat Jawa Barat, gitu maksud Bapak? Betul, karena kan sekarang ini sangat populer atau sangat viral itu tentang penelitian makam-makam para wali dan para syekh yang perlu diteliti dengan benar kebenarannya kan, agar supaya masyarakat tidak terpengaruh atau tidak selalu percaya dengan itu betul-betul makamnya wali gitu ya. Mungkin itu ya, itu aja mungkin Pak, itu perlu dijelaskan metodenya apa dan cari kebenarannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang pertama dari Pak Hafiz ya. Yang kedua dari Pak siapa tadi? Hendra, betul? Iya Pak. Betul. Silakan satu penanya lagi. Langsung dibuka mic-nya, boleh langsung bertanya.
Tidak ada? Nanti lanjut lagi ya, yang kedua nanti ya, Pak Ustadz Ali Imron. Baik, Pak Ustadz. Baik. Nanti saya lihat. Kami jawab aja Pak dosen, atau gimana? Silakan lanjut, nanti saya buat resumenya direkam insya Allah. Baik, terima kasih kepada penanya. Yang pertama Bapak Hafiz, beliau menanyakan mengapa sejarah bisa berbeda tanggal, tahun, bahkan mungkin hari, atau mungkin bahkan versinya berbeda-beda. Izin kelompok kami, kelompok 4, menjawab. Mungkin karena metode yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang sedang ditulis. Di makalah kami, di sini sudah menjelaskan ada metode heuristik atau pengumpulan sumber. Bahkan sepertinya ini juga dapat menjawab soal yang kedua, metode apa yang harus dilakukan agar diterima oleh masyarakat sejarah tersebut. Di sini yang pertama adalah pengumpulan sumber data dari berbagai masyarakat, mungkin dari tokoh masyarakat di situ atau saksi sejarah. Bahkan kalau kita perhatikan sejarah Indonesia pun, jika kita bertanya kepada orang yang berlainan, padahal dia hidup di zaman yang sama. Dulu waktu kecil kami sering diceritain oleh kakek kami, kakek dari ibu maupun kakek dari bapak, ayah, itu menceritakan yang ada di kampungnya sendiri, dulu tentara Siliwangi masuk, bla 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 bla. Itu ada perbedaan versi karena dia menyaksikannya dengan apa yang dia lihat. Kakek dari ibu menyaksikannya seperti itu, kakek dari ayah menyaksikannya yang sedikit berbeda. Tetapi dalam kita menulis sejarah, di sini di makalah kami sudah disebutkan kita harus mengumpulkan sumber-sumber yang ada, mungkin sampai ratusan bahkan ribuan sumber. Jika memang ada sumbernya perlu dikumpulkan dan kita ambil, misalkan sumber yang mengatakan sejarahnya itu seperti A, dari 100 itu ada 70, kemudian ada yang versinya seperti B, 10. Nah tentunya kita sebagai orang yang sedang mengumpulkan sejarah atau sumber sejarah, kita mengambil sumber yang paling banyak, yaitu A yang mengatakan 70. Berarti kesamaannya adalah 70%. Seperti itu, Pak. Agar sejarah tersebut tidak berbeda-beda tanggal, tahun, maupun bulan, bahkan harinya. Nah, dan di sini juga sekaligus menjawab yang nomor 2, agar diterima masyarakat, ya seperti itu tadi. Kita mengumpulkan sejarah, pengumpulan sumbernya harus autentik, harus benar-benar murni dari saksi sejarah, bahkan pelaku sejarah tersebut jika ada. Kemudian di kelompok kami juga, di sini bukan hanya mengumpulkan sumber-sumber, tetapi kritik sumber. Setelah mengumpulkan sumber, ini diteliti lagi. Tidak akan menerima begitu saja. Di makalah kami tadi yang sudah disampaikan. Jadi setelah sumber tadi dikumpulkan dari 100 sumber, misalkan ada 70% atau 70 yang sama, diteliti kembali, dikaji kembali, benar enggak walaupun ini 70% sesuai enggak dengan apa yang terjadi sebenarnya, itu perlu dikaji lagi, yaitu kritik sumber. Bahkan di kritik sumber juga ada kritik intern, ada kritik ekstern. Jadi intinya agar
sejarah kita tidak berbeda-beda, kita harus mengumpulkan sumber-sumber sejarah sebanyak mungkin dan seautentik mungkin. Tidak ada penambahan, pengurangan, dan yang lain-lain. Bahkan tadi tidak boleh adanya keraguan-raguan. Seperti itu, Pak. Untuk jawaban sekaligus ini nomor 1 dan nomor 2. Silakan Pak dosen jika ingin menambahkan, dan mohon maaf baru turun hujan lebat di tempat kami, kalau sinyalnya jelek nanti. Seperti itu Pak jawaban dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Silakan dari kelompok berapapun. Ya kan sebenarnya gini Pak, banyak sejarah yang memang belum fix dan deal ya. Salah satunya banyak lah ya sejarah-sejarah seperti sejarah tentang makam para wali, sejarah tentang penyakit yang disebabkan oleh tikus. Itu kan sampai saat ini kan sebenarnya belum ketemu tuh. Nah, ini permasalahannya kan pasti ada gitu. Mungkin ada metode yang perlu ada standarnya, yang perlu disepakati gitu di sebuah keilmuan tentang penelitian, yang maksud saya gitu. Masih banyak sekali sih sebenarnya kan berita-berita tuh kita dengar kan. Terus ada tentang COVID yang COVID-19 yang kemarin itu luar biasa, sekarang yang selalu dikundur-kundurkan oleh para calon gubernur di DKI ya kan. Salah satu ini Dermawan itu yang selalu menentang dengan adanya COVID-19, adanya virus. Ya mungkin itu aja. Silakan. Ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya mungkin seperti itu Pak. Mungkin karena mereka tidak melakukan penelitiannya tidak seperti apa yang ada di makalah kami, atau tahapan-tahapannya tidak seperti yang ada di makalah kami. Ada pengumpulan sumber, ada kritik insider, kemudian ada penafsiran dan lain sebagainya, sehingga akhirnya seperti berita aja itu, bukan seperti sejarah. Atau bisa saja berita yang simpang siur dan lain sebagainya. Menurut A seperti ini, menurut B seperti ini. Bahkan kalau kita flashback yang dipertanyakan Bapak tadi mengenai COVID-19 ya, bukan hanya kita sebagai orang awam, bahkan dokter pun berbeda-beda. Ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu. Itu Pak. Kalau menurut kami, agar sejarah tersebut tidak bertentangan, ya harus sesuai dengan seperti makalah yang kami tulis ini Pak. Susunannya atau tahapan-tahapannya. Seperti itu Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan yang lain jika ingin menambahkan dari kelompok lain, siapapun kami izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fendi dari kelompok 6 nih Pak. Silakan Abah. Ya untuk walaupun telah selesai sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak dari makalah Bapak itu, belum tentu menunjukkan bahwa suatu sejarah itu benar, karena sejarah itu biasanya ditulis oleh tergantung siapa yang menulisnya, dan yang menulis sejarah itu adalah penguasa pada waktu itu. Jadi bisa jadi suatu sejarah itu dikatakan benar dan tidaknya itu jadi tidak akurat karena adanya subjektivisme. Jadi tergantung siapa yang menulis, tergantung zamannya. Jadi bisa jadi satu sejarah memang begitulah, berbeda-beda gitu. Malahan kata seperti apa yang telah saya katakan dulu, Indonesia pun kalau menurut kita Indonesia seperti ini, kalau menurut Belanda seperti itu. Jadi berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka memandang sejarah yang terjadi. Oleh karena itu kita harus tabayun itu seperti itu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh, ya jangan mudah kalau menerima ada pendapat lain, oh ini kalau menurut pendapat si anu gitu. Jadi kita itu jangan egois gitu, harus menerima pandangan dari orang lain karena mungkin mereka punya sisi sudut pandang yang berbeda. Itu Pak, terima kasih. Ada lagi Abah? Maaf ya sinyalnya agak jelek ya. Jadi itu aja cukup Pak, terima kasih. Oke, makasih atas masukan ya, ini sebenarnya dari Abah ya. Sangat benar sekali yang
disampaikan oleh Abbas Johandi tadi menyebutkan dari kelompok 6, tergantung dari sudut pandang, tergantung juga dari siapa yang menulis. Yang menulis itu orangnya jujur atau tidak, seperti itu. Dan tadi juga disebutkan oleh Abah, bahkan versi kemerdekaan Indonesia, versi orang Indonesia dan versi orang Belanda pun pasti akan berbeda. Bahkan di Indonesia pun mungkin versi umat Islam dan versi negara juga akan berbeda. Mungkin seperti itu kalau menurut tambahan dari kami. Tapi untuk penulisan sejarah, sekali lagi betul, yang kami sampaikan ini tidak benar 100% dari makalah yang kami sampaikan tadi, tapi setidaknya jika kita mengikuti langkah-langkah yang sudah kami tulis di makalah ini, dari pengumpulan sumber, kemudian ada penelitian lapangan, kita ke tempat lokasinya langsung, kemudian ada verifikasi, kritik sumber, benar enggak ini kritiknya pun ada kritik ekstern dan intern, dan lain sebagainya, insya Allah sejarah yang kita tulis, kalaupun salah, misalnya, kalaupun tidak sesuai atau kurang diterima oleh masyarakat, tidak fatal-fatal sekali. Tapi insya Allah, jika mengikuti apa yang sudah kami tulis ini, insya Allah, ya setidaknya, benar sekali kata Abah tadi, tidak bisa memutlakkan kebenarannya, dan kami pun paham, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya 80-85% lah jika langkah-langkah yang kami tulis ini dijalankan oleh para sejarawan tersebut. Seperti itu, silakan jika ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan. Enten masalah berarti tadi untuk mengukur kevalidan ataupun kebenaran sejarah itu apakah harus diukur dari berapa persen, misalnya yang A ada 80%, yang B 15%, yang C misalnya berarti 5%. Apakah itu yang paling valid itu kebanyakan yang 80%-nya, apa bisa jadi sejarah yang benar itu juga kadang yang paling sedikit tapi ya benar gitu. Maksudnya ingin mengatakan belum tentu yang 80% itu sesuai dengan kenyataan gitu ya? Betul. Baik. Karenanya izin menjawab, karenanya di makalah kami tadi ada istilahnya penelitian lapangan. Setelah kita mengumpulkan sumber, itu kita terjun langsung ke lapangan tersebut. Bisa kita mencari sumber-sumber dari orang lain atau sumber-sumber lain dari buku-buku lain jika memang sudah dibukukan, untuk menentukan sejarah itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Memang untuk 100% sesuai dengan sejarahnya, kalau saya pribadi mengatakan tidak akan mungkin ya, tapi untuk sampai 90% insya Allah bisa jika memang kita pengumpulan sumbernya itu tepat, kemudian kita terjun ke lapangan juga dan melakukan hal-hal verifikasi dan lain sebagainya seperti sebagaimana makalah yang telah kami tuliskan ini. Seperti itu, Pak. Jadi memang kembali lagi, kalau ditanya, memang pasti kalau yang 80 yang mengatakan seperti apa A, misalkan sejarahnya tuh A 80 orang, yang mengatakan B 15 orang, yang mengatakan C 5 orang misalkan, dari 100 itu yang 80 itu pasti seperti apa, pasti sejarahnya seperti itu, ya kami jawab tentu belum tentu juga seperti itu, Pak. Karena tadi yang seperti dikatakan Abah, mungkin seperti itu tadi, tergantung orang yang ditanya juga, tergantung penulisnya juga. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau Bapak dosen ingin melengkapi. Pak dosennya lagi ada kegiatan lain, mungkin bisa dilanjutkan kelompok lain sampai jam 5 sekarang. Boleh, silakan. Itu Pak dosen tapi masih aktif. Ya, tapi beliaunya cuman mantau aja, nanti di rekamannya.
Oh, gitu ya. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan tadi, silakan. Jika tidak ada, maka silakan dilanjutkan di kelompok lain, dengan kelompok lain. Ada? Kelompok siap agar kelompok 5 agar bersiap-siap kelompok selanjutnya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ataupun yang ingin menambahkan. Ada yang bertanya? Pak Ketua, gimana ini? Lanjut atau? Lanjut aja Pak, kelompok berikutnya Pak. Baik ya, karena sudah tidak ada yang bertanya, kami anggap sudah setuju semua dengan apa yang kami paparkan, kami sampaikan, dan pada akhirnya kami hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, saya pribadi atas nama Slamet Riyadi, Ibu Sabria, dan Ibu Nur Aini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut ke kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan. Pak Hendra ya. Silakan kelompok 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, rekan-rekan sekalian, langsung saja ya. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Ibu Endang, Ibu Mas Ahmad, dan saya sendiri di Masyarakat Putra akan menyampaikan tentang analisis regresi. Baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dari pendahuluan dulu. Terdengar ya suara saya? Terdengar Pak. Baik. Dengar Pak. Latar belakang. Analisis regresi merupakan metode penelitian yang dikembangkan oleh Dalton pada abad ke-19 untuk meneliti fenomena biologi. Seiring berkembangnya zaman, analisis regresi banyak dibutuhkan dalam dunia statistik maupun data saintis untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi merupakan salah satu metode statistik yang paling banyak digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Dengan kemampuannya tersebut, analisis statistika berperan penting dalam dunia pengolahan data bisnis. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat didapatkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu analisis regresi, apa tujuan dan kegunaan analisis regresi, apa saja jenis-jenis analisis regresi, serta bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Tujuan dari perumusan masalah tersebut adalah mengetahui pengertian analisis regresi, mengetahui tujuan dan kegunaan analisis regresi, mengetahui jenis-jenis analisis regresi, serta mengetahui langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistika yang amat banyak digunakan dalam penelitian. Istilah regresi pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886
Secara umum regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dengan satu atau lebih variabel bebas. Hasil dari analisis regresi persamaan yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Dengan demikian, analisis regresi disebut dengan analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Semakin kecil tingkat penyimpangannya antar prediksi dan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang terbentuk. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan keterkaitan antara satu atau lebih variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Sifat hubungan dalam persamaan merupakan hubungan sebab akibat. Variabel yang nilainya akan mempengaruhi variabel tersebut disebut variabel X, sedangkan variabel yang nilainya mempengaruhi variabel adalah variabel ketergantungan atau Y. Analisis regresi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu analisis regresi sederhana atau analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Regresi sederhana analisa hubungan antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terkait atau Y. Regresi ganda untuk analisis hubungan dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Baik, selanjutnya itu tujuan dan kegunaan analisis regresi. Insya Allah akan dipaparkan oleh rekan saya yang lain. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan, lanjut ya. Ya, tujuan dan kegunaan analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemikirannya. Dalam analisis regresi dikembangkan persamaan estimasi untuk mendeskripsikan pola atau fungsi hubungan antara variabel-variabel. Persamaan estimasi atau persamaan regresi digunakan untuk mengestimasi nilai dari suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Variabel yang diestimasi itu disebut variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan variabel yang diperkirakan mempengaruhi variabel dependen itu disebut variabel dependen atau variabel independen atau variabel bebas. Adapun tujuan analisis regresi adalah 1. Memprediksikan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen, serta untuk menentukan kekuatan dan karakteristik hubungan antara variabel-variabel tersebut. B. Mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel yang sedang diteliti. Seberapa besar pengaruh tersebut dan bagaimana variabel-variabel independen berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi variabel dependen. Untuk membuat yang ketiga, yang C, untuk membuat prediksi yang akurat, memahami penyebab perubahan, dan mengembangkan strategi yang efektif berdasar pemahaman tentang dinamika yang ada. Analisis regresi dengan aplikasinya yang luas dan fleksibel berperan penting dalam berbagai penelitian dan pengambilan keputusan. Analisis regresi memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, prediksi variabel. Fungsi analisis regresi untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Hal ini digunakan dalam prediksi bisnis, ekonomi, cuaca, dan lain-lain di mana pemahaman tentang tren masa depan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, mengidentifikasikan hubungan antar variabel.
Analisis regresi membantu peneliti mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen yang penting untuk teori pembangunan dan verifikasi hipotesis. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Dalam konteks penelitian, analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel. Yang keempat, mengendalikan variabel. Analisis regresi memungkinkan peneliti untuk mengontrol pengaruh variabel luar atau variabel tambahan saat mengeksplorasi hubungan antara variabel utama. Dengan cara ini, peneliti dapat memfokuskan pada hubungan kausal yang lebih bersih antara variabel independen dan dependen. Yang kelima, dalam manajemen dan industri, analisis regresi digunakan untuk menentukan alokasi daya yang paling efektif. Misal dengan memodelkan hubungan antara biaya iklan atau variabel independen dan penjualan atau variabel dependen. Sebuah perusahaan dapat menentukan tingkat pengeluaran iklan yang optimal untuk memprediksi dan mengolah masa depan dengan lebih baik. Jenis-jenis analisis regresi. Analisis regresi linear. Teknis analisis regresi linear adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari pemodelan prediktif. Dalam regresi linear berganda terdapat satu variabel independen. Dengan demikian, regresi linear paling baik digunakan hanya jika ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, analisis regresi logistik. Regresi logistik biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas setiap kali variabel dependen adalah biner seperti 0 atau 1, benar atau salah, ya atau tidak. Regresi logistik digunakan. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dan survei atau pertanyaan yang menurut respon numerik dalam survei. Resesi logistik tidak memerlukan hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen seperti halnya regresi linear. Yang ketiga, analisis regresi polinomial. Biasanya digunakan untuk menganalisa data lengkung dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari 1. Dalam metode analisis regresi ini, garis yang paling cocok tidak pernah menjadi garis lurus tetapi selalu garis kurva. Regresi polinomial digunakan ketika beberapa variabel memiliki eksponen. Selain itu, dapat memodelkan data yang dapat dipisah secara non-linear. Yang keempat, analisis regresi bertahap adalah proses semi-otomatis yang dengannya model statistik dibangun baik dengan menambah atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik dari koefisien estimasi mereka. Yang kelima, analisis regresi berdasarkan pada metode kuadrat terkecil biasa yang digunakan untuk menganalisis data
Koliniaritas atau data di mana variabel independen sangat berkorelasi. Koliniaritas dapat dijelaskan sebagai hubungan yang hampir linier antara variabel. Untuk selanjutnya mungkin ke Bu Mas Amang. Ya, kedengeran suara? Yang salah. Ya. Dengeran, Bu. Berikut ini Langkah-langkah analisis regresi, Bu. Satu, tentukan tujuan dari melakukan analisis linier sederhana. 2. Identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respons. 4. S kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. 5. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. 6. Buatkan model persamaan regresi linier sederhana. 7. Prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Penutup ya, kesimpulan. Analisis regresi berbeda dengan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Maka analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung serta memprediksi nilai variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas di dalam analisis regresi variabel. Variabel bebas berfungsi untuk menerangkan atau explain story, sedang variabel tergantung berfungsi sebagai yang diterangkan atau the explain. Dalam analisis regresi, data harus berskala interval atau rasio. Bentar, mana sih? Kok hilang sih? Hilang. Maaf hilang ini. Apanya yang hilang, Bu? Tuh. Hilang-hilang tulisannya. Dilanjut aja, silakan dulu Pak Eko. Baik, terima kasih rekan-rekan atas pemaparannya. Baik. Angga silakan pada rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kami? Atau sudah ditutup saja, sudah azan asar? Mungkin karena tidak ada yang bertanya, kita tutup aja kegiatan hari ini dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Sepertinya Pak Lele lagi sholat. Belum asar, Bu, baru azan ini. Baru. Mungkin lagi di luar. Silakan wakil ketuanya.
atau pengurus? Gimana ini udah selesai? Sudah Bu, cuma belum ditutup. Perwakilan dari pengurus kelas mungkin bisa menutup. Pak Ali kan masih ada di situ. Masih Bun. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 dan 5 yang telah memaparkan presentasinya. Semoga apa yang tadi dipaparkan luadan ya, menjadikan tambahan hikmah buat kita semuanya. Selanjutnya, karena Pak dosennya sudah sepertinya masih di kelas yang sebelah, kita tutup aja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk next minggu depan kelompok 6 dan 7 dipersiapkan. Satu lagi ntar malam BK ya, tolong untuk BK-nya makalah lebih besar ya. Kelompok 4 yang BK tolong koordinasi yang baik ya dengan Pak Hendranya ya, agar cepat karena next 2 minggu lagi kelompok 4. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh keluar? Kayaknya udah Bu, boleh. Mau keluar tapi gak enak, Pak dosennya masih ada.
Tes satu lagi. Sholat dulu ya.